Selamat malam para meditator terkasih, selamat datang di Meditasi Kristiani Online. Sesi kali ini kita akan bertemu para meditator dari berbagai kota dan kita akan mendengar sharing beliau-beliau ini tentang perjalanan perziarahan rohani mereka bersama komunitas meditasi Kristiani. Dari sharing Bapak Ibu meditator ini, kami berharap pengalaman tersebut akan menginspirasi para meditator dan para sahabat sekalian. Saya akan memperkenalkan satu persatu siapa saja yang hadir bersama kita malam ini. Selamat datang, Bu Sarman. Ya, selamat datang, Bu. Terima kasih sudah hadir, Ibu. Nah, Ibu Melani, selamat datang juga. Ya, terima kasih, Sandra. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, Bu Melani. Pak Yulianto, selamat datang, Pak. Selamat malam, terima kasih, Bu Sandra. Baik, kita akan mulai dari Ibu Sarman. Bu Sarman dari Komunitas Meditasi Kristiani Yogyakarta. Betul ya, Bu Sarman? Iya, betul ya. Bu Sarman, kami ingin mendengar dari Ibu pengalaman Ibu bersama Komunitas Meditasi Kristiani Yogyakarta. Kapan Ibu mulai mengenal meditasi Kristiani, lalu kemudian bagaimana kisah perjalanan Ibu bersama komunitas Ibu. Bisa ceritakan juga bagaimana Ibu bisa menginspirasi orang-orang lain untuk bisa bersama-sama berkumpul, berkelompok di komunitas meditasi Kristiani Yogyakarta. Silakan, Bu Sarman. Ya, terima kasih. Saya pertama-tama mengenal meditasi Kristiani 2007 diajak oleh Romo Andreas Suhono CSSR yang sekarang ini menjadi moderator meditasi Kristiani yang ada di Jogja. Kemudian setelah itu dari Nandan itu saya berdua dengan seorang ibu, kalau habis koronka jam 3 itu kita ngobrol, Bu kok kita sudah menjalankan MK itu rasanya sehat, indah, bagus. Kok podo tidak kepingin, tidak ingin mengikuti, malah kita justru dipandang sebagai dilihat aliran klenik. Nah, gimana ya caranya supaya ini bisa mengenal pada orang lain? Nah, di sini Tuhan mendengarkan rasanan saya itu, Tuhan menuntun kita itu. Nah, saat itu saya menerobos ke kelompok Woro Semedi, ibu-ibu janda Katolik. Nah, saya di situ cerita panjang lebar tentang MK. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya masuk ke webnya paroki. Webnya paroki, jadi dari tulisan pengajaran mingguan itu kita masukkan. Nah, dengan maksud supaya banyak yang membaca. Nah, begitu. Nah, kemudian habis itu ada 4 orang ibu yang ikut. Nah, kita tetap pengajaran, meditasi, dan romonya itu, romo paroki membuka hati. Membuka hati, Bu, kita dikasih hari dan dikasih tempat. Bu, kalau meditasi di Joglo, Sabtu sore aja, Bu. Oke, mau, terima kasih sekali. Bu Sarman, kalau boleh saya kembali ke tadi cerita Ibu di mana Ibu akhirnya bisa bertemu 2 orang yang lain ya, karena pertama kan tadi berdua mengenal dan kemudian ketemu di Koronka, dan masing-masing waktu itu berarti sudah menjalankan meditasi Kristiani pribadi karena memperoleh pengenalan dari Father Lawrence Wimon langsung. Nah, lalu yang 2 yang Ibu ajak ini sehingga akhirnya berkumpul 4 itu berlatih di mana, Bu? Oh, saya mendapat tambahan itu 4 orang. Jadi kita jadi total 6. Kita berlatih tiap Sabtu sore karena diizinkan oleh Romo Sabtu sore di Joglo. Joglo itu rumah Joglo di selatan gereja. Iya. Dan kita
juga dirangkul lagi oleh Romo supaya MK itu masuk ke jarkotnya Nandan. Jadi masuk bidang paguyuban dan persaudaraan, KTK-nya jaringan kerasulan doa. Dan itu sudah berjalan mulai dari tahun 2013. Nah, itu kita selalu tiap tahunnya buat program karena sudah masuk ke paroki. Nah, terus kemudian sampai saat ini 2020 itu yang tetap sebagai anggota itu ada 13 orang. Nah, karena 13 orang itu terlalu sulit nanti dalam pengajaran dan meditasi, kita buat 2 kelompok, hari Kamis dan hari Sabtu. Hari Kamis itu khusus untuk mereka-mereka yang tua dan ada yang bapak atau ibu yang dulunya itu dari aliran lain gitu. Ya, aliran lain. Pertama kali saya takut ya, kok gitu ya. Tapi ya sudah. Terima kasih Roh Kudus membimbing. Akhirnya dia setelah ikut MK, menjalankan MK, malah dia itu itu mulai dia masuk itu mulai tahun 2018, jadi sudah 2 tahun. Sekarang ini dia itu malah punya prinsip setelah ikut MK. Dia itu punya prinsip punya semacam moto itu, wah Bu Sarman, aku mantep banget melu MK. Ternyata jadi pengikutnya Yesus itu memang seperti itu, indah, tidak ada duanya. Dia itu punya semboyan, kita punya teken. Teken itu tongkat, teken itu bahasa Jawa. Teken tongkat ya, bahasa Indonesia tongkat. Teken, supaya kita bisa tekan. Kita punya teken supaya tekan. Tekan itu sampai sampai tujuan. Tekennya apa? Tekennya itu ya salib itu. Nah, tekannya tekan mana? Sampai ya ke rumah Bapa. Dan kita selain teken supaya tekan, kita punya obor supaya awor. Awor itu apa, Ibu? Obor itu kan api toh? Ya. Api. Nah, itu kan kita tidak bisa lepas dari api, dari Roh Kudus itu yang membimbing jalan kita. Supaya kita bisa awor. Awor itu ya jadi satu. Awor jadi satu. Itu berkumpul. Iya, berkumpul nanti di rumah masa depan di surga itu dengan cara seperti itu. Malah justru memang gitu. Oke. Ya. Luar biasa Bu Sarman. Saya mengingat cerita Ibu tadi awal-awal itu, kalau saya melihat Romo Paroki itu sangat berperan loh kepada pembentukan komunitas di awal-awalnya. Betul. Tapi pasti beliau mensupport itu, memberikan dukungan, itu pasti beliau melihat keseriusan Bu Sarman begitu. Karena ada langkah-langkah yang Ibu lakukan, antara lain memperkenalkan ke kelompok lain juga kan di paroki. Lalu yang kedua adalah Ibu memasukkan semua informasi tentang meditasi Kristiani di web paroki, di informasi yang itu bisa diakses oleh seluruh umat di paroki itu. Jadi ada langkah-langkah yang Ibu lakukan sehingga Romo Paroki melihat bahwa Ibu ini perlu disupport. Dan tentunya rasan-rasan Ibu tadi didengar oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan orang-orang yang mewujudkan keinginan tulus Bu Sarman. Luar biasa Bu Sarman. Mungkin ada yang lain Bu yang Ibu mau tambahkan bagi kita semua? Gini, karena
karena meditasi Kristiani itu sudah masuk ke jarkotnya Nandan, sudah ada tiap tahun kan buat program kerja. Ya. Itu kita tiap 4 bulan sekali itu mesti ada semacam pertemuan. Ya. Pertemuan dengan kelompok doa yang lain. Jadi kita omong ya tentang MK itu. Kita minta bantuan dari Bu Siska, Pak Alex, yang senior-senior begitu. Gitu. Kita tiap 4 bulan ada seperti itu. Pertemuan. Dalam hal ini Pak Alex, Ibu Siska ini berperan sebagai pembimbing ya di komunitas itu. Betul ya. Leader kita. Iya. Dan tadi saya mendengar juga bahwa Ibu Bapak yang mengawali komunitas ini yang begitu mencintai dan memahami keindahan doa hening ini menginspirasi orang lain, bahkan yang mungkin sebelumnya jauh begitu ya mengenal apa itu doa hening, dan akhirnya malah menjadi semacam dia yang mengobarkan semangat dengan tadi tekan untuk tekan. Ya, kita pakai tekan supaya tekan dan membawa obor supaya bisa awor berkumpul bersama ya, Tuhan. Betul. Tekan mana? Sampai kepada Allah Bapa sendiri. Iya. Wah, luar biasa, Bu. Terima kasih, Bu Sarma. Terima kasih, luar biasa, sangat menginspirasi perjalanan Ibu dari tidak mengenal, lalu mengenal, menjalaninya, mengetahui letak keindahan doa hening ini, dan Ibu karena mencintai lalu kemudian bertekun, tentunya ada perubahan di diri Bu Sarman yang orang lain lihat, dan itu menginspirasi orang-orang di sekitar Ibu. Iya. Terima kasih, Bu Sarman. Ya. Sarman bagus sekali kesaksiannya. Ya, makasih. Ya, kalau transformasi Ibu bagaimana? Orang-orang melihat Ibu bagaimana setelah Ibu mengikuti meditasi Kristiani? Bagaimana? Apa kata orang-orang tentang Ibu setelah Ibu mengikuti meditasi? Oh ya. Kalau orang-orang melihat saya itu cuman dia bilang, Bu, kok kowe ki sehat banget ki, sehat sekali itu kok jamunya apa ya? Kok nggak pernah sakit kok, sibuk terus seneng. Lah, ya apa ya, saya itu ya cuman ya sama seperti kamu, ya cuman berdoa. Ya kita sedikit ditambahi dikit lah meditasi supaya biar agak tenang gitu. Tapi mereka memang melihat saya itu sepertinya sehat sekali ya. Memang saya merasakan saya itu sehat dan banyak seperti kitirang lah, seperti seteliko ngalor ngidul, kegiatannya banyak sekali. Dan saya merasa sendiri agak sabar. Anak-anak galak, ya. Anak-anak cucu-cucu itu, Mbah, kok kamu sekarang cool? Cool apa? Memang saya agak tenang gitu. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ya Bu Melani ya. Dulu Bu Sarman ini ternyata galak, nggak kelihatan loh Bu sampai sekarang. Iya, memang galak banget saya. Itu karena tuntutan, karena saya pensiunan guru toh. Jadi tuntutan supaya anak-anak yang saya asuh itu bisa berhasil, jadi agak ya memang memang saya galak gitu. Itu yang orang lain lihat ya, pada akhirnya ada perubahan di diri Ibu menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu lebih sabar, agak tenang, sabar gitu. Begitu Bu Melani. Luar biasa ya Bu ya. Bu Melani, bisa diceritakan nggak Bu Melani sendiri bagaimana
awal-awal Ibu dulu mengenal meditasi, kemudian sampai hari ini Ibu setia bertekun di komunitas, bahkan menumbuhkan komunitas di Bandung. Bisa ceritakan kepada kami, Ibu Melani? Ya. Tahun 2007 saya berjumpa dengan Dr. Lucia Gani dari Jakarta. Beliau memperkenalkan dan mengajarkan tentang meditasi Kristiani kepada saya dan beberapa teman dalam beberapa kali pertemuan. Ya. Setelah itu, Dr. Lucia Gani dan Romo Tanbiansing mendorong saya untuk membentuk komunitas meditasi Kristiani di Bandung. Saya memberanikan diri untuk membentuk komunitas meditasi Kristiani di Bandung. Pada waktu itu, pertemuan meditasi Kristiani berada dalam kompleks biara Ursulin di Bandung. Dan Suster Pia ada di tempat itu. Saya mengajak Suster Pia untuk bergabung. Dan beliau membimbing, mengajar kami tentang meditasi Kristiani, memberi rekoleksi, retret. Tapi sayang pada tahun 2014, beliau dipindah tugaskan ke rumah retret Bintang Kejora di Pacet, Jawa Timur. Saya sempat ragu dan kurang percaya diri, apakah saya bisa melanjutkan komunitas meditasi ini tanpa Suster Pia. Ya. Tapi dengan dorongan Roh Kudus dan dukungan teman-teman, saya bisa melanjutkan terus komunitas meditasi Kristiani di Bandung. Bisa saya, ini sebentar ya Bu ya, mungkin saya ingin Ibu memperjelas. Ketika setelah ada perkenalan dari Dr. Lucia Gani, itu bagaimana Ibu bisa akhirnya memperoleh tempat di Biara Ursulin? Apakah Suster Pia juga ikut di pengenalan meditasi Kristiani atau bagaimana Bu? Justru Suster Pia belum, waktu awal-awal belum. Malah belum? Belum. Karena rumah saya dekat dengan itu, ada asrama, ada aula dan ruang doanya. Saya meminjam di situ. Karena saya sering misa harian di kapel situ dan saya kenal dengan suster-suster di situ. Saya minta tempat untuk bisa bermeditasi dan bisa mengadakan acara perkenalan di situ dengan Dr. Lucia Gani. Ternyata saya hari ini baru tahu ketika Suster Pia pindah, ada sempat Ibu gamang begitu ya, nanti bagaimana komunitas-komunitas di Bandung seperti itu. Rupanya ya Tuhan sudah mengetahui bahwa Ibu saatnya ini ya, saatnya mandiri begitu, dan itu menimbulkan keberanian di diri Ibu. Boleh tahu Bu sekarang berkembang berapa banyak di Bandung komunitas yang ada? 4 komunitas. Ada 4 komunitas. Ya. Tentunya 4 komunitas kan terdiri dari berbagai macam latar belakang meditator, begitu ya. 4 kalau bisa diperkirakan berapa total jumlah meditator yang ada, Bu Melani? Ya semuanya sekitar 50 orang. 50 orang. Ya. Nah, apalagi ini 50 orang dengan berbagai macam dari 4 komunitas itu. 4 komunitas itu. Bu Melani, bagaimana Ibu bisa merawat masing-masing komunitas sehingga tetap bertumbuh, lalu kemudian pribadi satu sama lain antar meditator itu bisa saling mendukung dan mensupport. Bisa diceritakan ke kami, Ibu? Ya, komunitas kami mayoritas terdiri dari ibu-ibu lansia yang sudah pensiun dari guru, dari perawat, dari pegawai kantor, dan ibu-ibu rumah tangga yang tentunya mempunyai sifat-sifat yang unik masing-masing itu. Dan saya berusaha mendampingi mereka di dalam komunitas, kita bersama-sama bermeditasi, mengadakan siarah bersama, kunjungan sosial, mendengarkan sharing-sharing mereka dalam pertemuan di komunitas. Dan ada seorang teman yang mengatakan pada saya, dia belum meditator, dia berkata, itu teman saya yang ikut meditasi dalam komunitas itu, ternyata dia banyak berubah setelah dia ikut meditasi.
perangainya menjadi lebih baik. Dan dia juga mengajak beberapa temannya, meditator itu, untuk ikut dalam komunitas kami. Selain itu, juga ada satu ibu yang rumahnya jauh dari tempat kami mengadakan komunitas meditasi itu. Dia harus berangkat 1,5 jam sebelumnya dari rumah karena dia harus berkendaraan umum. Kemudian oleh Suster Pia, dia dianjurkan untuk membentuk komunitas sendiri di lingkungannya. Dan Suster Pia dan saya sempat beberapa kali membimbing komunitas itu sebelum Suster Pia pindah ke Pacet. Sekarang komunitas itu juga sudah bertambah satu lagi sehingga menjadi 2 komunitas di sana. Melani, karena ada beberapa komunitas, boleh diceritakan ke kami bagaimana pola pendampingan yang Ibu lakukan sebagai seorang pribadi, seorang meditator yang mengawali komunitas meditasi Kristiani ada di Bandung. Bagaimana Ibu berbagi waktu di antara 4 komunitas ini, lalu kemudian apa saja yang Ibu lakukan membimbing mereka mulai dari saat pembentukan satu kelompok sampai kelompok ini bisa mandiri. Ya, saya memberi kesempatan pada ibu yang itu untuk bisa memimpin acara, mungkin doa, lalu juga untuk teman yang agak unik, saya berusaha mendampingi dia, mengajak dia untuk pergi ke acara-acara bersama saya, menemani saya. Saya dekati orang-orang yang sepertinya agak unik, susah saya dekatin. Dan saya berusaha mendekati orang-orang lain juga. Saya tidak memandang, tidak membedakan mereka satu dengan yang lain. Saya berusaha untuk baik pada tiap meditator dalam komunitas-komunitas itu. Yang sulit, yang sakit, kami bantu bersama. Berarti tidak hanya pertemuan Ibu atau keterlibatan Ibu kepada para meditator ini tidak hanya berada di ketika kelompok mingguan ya, bertemu di kelompok mingguan, tapi Ibu juga bisa bertemu secara pribadi kepada mereka atau secara bersama-sama membuat satu acara. Bahkan tadi saya dengar ada Ibu membuat ziarah bersama dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan satu kelompok ini menjadi begitu erat hubungan satu sama lain di antara meditator. Bagus sekali, Bu Melani. Ya. Ada yang lain, Bu? Mungkin ya. Yang bisa ditambahkan. Orang ibu dalam komunitas itu mengatakan, Bu Melani itu dulu sombong. Oh. Saya merasakan banyak manfaat yang saya peroleh dari meditasi ini. Saya menjadi lebih sabar pada anak-anak, tidak mudah marah. Saya bisa menerima kekurangan diri saya dan orang lain. Saya bisa lebih perhatian pada orang-orang kecil. Dan itu sebenarnya pada awalnya Ibu tidak sadari ya, baru ketika orang lain bicara bahwa Ibu ini dulu sombong sekali loh, begitu baru sadar apa yang berubah di diri saya ya, seperti itu. Mirip-mirip Bu Sarman ya, Bu Sarman? Saya galak kok. Saya sombong. Iya, maksudnya ada orang yang mengatakan juga dulu galak, begitu kan? Jadi ibu-ibu ini mengalami perubahan begitu ya dalam perjalanan waktu. Dan saya rasa karena orang melihat ya Ibu Melani berubah dari seseorang yang mungkin dikatakan sombong menjadi seorang yang sedemikian memiliki kerendahan hati, dan kerendahan hati itu biasanya kan menimbulkan kemauan untuk melayani orang lain begitu. Itu satu gandeng begitu ya Bu Melani. Itulah kenapa mereka-mereka yang tadi Ibu katakan sulit itu, Ibu bisa dekati, Ibu bisa rangkul, lalu pada akhirnya mereka juga bisa bergabung bersama di komunitas, berlatih, dan saya yakin itu akan dalam perjalanan waktu Bu Melani sendiri bisa melihat mereka bertransformasi juga, begitu ya Bu Melani. Ya, ya saya merasa sebagai meditator ini merupakan anugerah
yang besar buat saya dari Tuhan. Karena itu mendorong saya untuk tetap dan selalu melayani para meditator dan juga bersama saya yang lain dalam lingkungan saya di gereja juga. Kami akhirnya pindah ke gereja, diberi satu ruangan di sana dan termasuk ke kelompok kategorial juga di paroki. Ya, Bu Melani, terima kasih banyak Bu, sharingnya sungguh indah, perjalanan pribadi Ibu bersama kelompok-kelompok di komunitas meditasi Kristiani Bandung. Nah, saya melihat satu benang merah ya antara Bu Sarman dengan Bu Melani ini. Ibu ini mengalami satu pertumbuhan juga, perkembangan dan perubahan secara pribadi, dan itu menginspirasi orang lain. Karena pada akhirnya di antara satu meditator dengan lain itu memang saling menginspirasi. Bagaimana ketekunan Bu Sarman memperkenalkan komunitas meditasi Kristiani ke sesama umat di parokinya, lalu bagaimana ketelatenan dan perjuangan Ibu Melani menumbuhkan satu kelompok kecil menjadi 4 kelompok di Bandung. Itu adalah satu rangkaian yang pertumbuhan yang dari pribadi menuju ke kelompok, ke komunitas, di dalam komunitas meditasi Kristiani. Nah, Bu Sarman dan Bu Melani, kita masih memiliki satu sesi bersama Bapak Yulianto dari komunitas meditasi Kristiani Malang yang akan berbagi kisah tentang peran para meditator tidak hanya di komunitas meditasi Kristiani, tetapi juga kepada masyarakat luas. Namun sayang sekali, waktu jua yang harus membuat kita memotong perjumpaan kita kali ini menjadi 2 sesi pertemuan. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir bersama kami. Sama-sama. Ya. Terus bertekun Ibu Sarman, Bu Melani, Pak Yulianto, dan kita bersyukur mengenal meditasi Kristiani. Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, meditator terkasih, jangan khawatir, kita akan bertemu lagi hari Kamis minggu depan di jam yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati. Marilah kita semua mempersiapkan hati kita untuk mengikuti meditasi bersama. Duduklah dengan rileks, dengan punggung tegak. Bernafaslah seperti biasa. Tutup mata Anda dengan rileks. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
marilah kita menutup pertemuan ini dengan doa penutup komunitas. Doa penutup. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.